Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan sebuah contoh sederhana bagaimana menggunakan Bayesian estimation dalam mengestimasi sebuah parameter ya, dalam menentukan distribusi posterior dari suatu parameter. Nah, distribusi priornya kita tahu, kemudian diberikan data, kemudian kita cari distribusi posteriornya. Nah, di sini saya ada beberapa definisi dulu untuk bisa menyamakan persepsi apa yang akan dilakukan oleh si Bayesian estimation ini. Nah, pertama kita harus belajar bahwa ada distribusi model ya. Nah, distribusi model itu adalah sama seperti fungsi likelihood yang tadi kita udah pelajari gitu. Jadi kalau distribusi model itu tuh sama dengan fungsi likelihood. Gitu. Nah, kemudian ada distribusi prior dari ini. Ini tuh theta ya, capital theta, kapitalnya itu adalah ini kayak gini gitu. Jadi kayak lambda itu huruf kapitalnya tuh seperti ini. Nah, jadi distribusi prior itu adalah distribusi peluang dari parameter. Nah, dinotasikan dengan ini ya. Ya, biasanya didapat berdasarkan informasi atau opini dari peneliti. Nah, kemudian ada definisi 3, yaitu adalah join PDF atau distribusi gabungan, yaitu adalah perkalian antara distribusi prior dengan fungsi likelihood-nya. Nah, ini adalah 3 definisi pertama. Semoga cukup jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada definisi dari distribusi marginal ya. Nah, dari X. Nah, lagi-lagi distribusi marginal itu bisa didapat dengan mempertimbangkan semua kemungkinan dari theta gitu. Jadi kita integralkan terhadap theta ya. Jadi si join PDF-nya itu kita integralkan terhadap theta, dan join PDF itu apa? Join PDF itu ya perkalian antara fungsi likelihood dengan distribusi priornya. Nah, setelah itu, apa itu distribusi posterior dari theta? Adalah distribusi peluang dari theta given data gitu. Dinotasikan dengan ini ya. Nah, ini bisa dipakai rumus yang tadi juga itu, yaitu adalah fungsi likelihood dibagi dengan distribusi marginal. Cara menghitungnya ini adalah fungsi likelihood dikali priornya, atau fungsi join PDF ya ini. Join PDF dibagi distribusi fungsi marginal. Nah, kemudian ada definisi yang baru, yaitu adalah distribusi prediktif adalah distribusi peluang bersyarat dari Y. Y itu tuh apa sih? Nah, saya lebih senangnya itu bukan pakai Y, tapi pakai XN plus 1. Nah, data kan ada, kita punya data ada XN, X2, sampai XN ya, kita punya N data. Nah, seandainya kita pengen mengestimasi si theta, setelah theta itu diestimasi dengan distribusi priornya, kita coba estimasi XN plus 1 untuk tahun yang akan datang gitu. Jadi dinamakan distribusi prediktif. Jadi untuk yang tahun yang akan datang. Nah, notasinya ini. FY diberikan data gitu ya. Jadi distribusi dari Y diberikan data X1 sampai XN. Kita masuk ke bahan berikutnya, yaitu di teorema 7. Di teorema 7 ini kita akan menggunakan formula yang akan kita sering pakai untuk menghitung distribusi posterior dari theta dan distribusi prediktif dari Y. Ya, jadi notasinya distribusi posterior itu adalah Pi, bukan G ya. Nah, kita ganti soalnya dengan theta bersyarat X ya. Nah, itu adalah fungsi likelihood-nya dikali distribusi priornya, dan dibagi dengan semua kemungkinan dari ini gitu ya. Dari theta ya, semua kemungkinan dari parameternya, atau disebut dengan distribusi marginal. Nah, ini kita setelah menggunakan rumus ini pada contoh pertama sih ya, yang Poisson dengan gamma itu. Nah, kemudian distribusi prediktif dari Y itu bisa dipakai dengan ini. Diberikan data ya. Jadi PDF dari Y diberikan data adalah integral dari FY theta. Nah, tapi theta ini adalah theta yang distribusi posterior. Oleh karena itu, ini bukan dikalikan dengan pi theta, tapi dikalikan dengan pi theta bersyarat X. Karena udah posterior.
untuk semua kemungkinan theta. Jadi ini adalah distribusi prediktif dari Y, dan ini adalah distribusi posterior dari Y. Dari theta, sorry. Berikut ini ada satu contoh. Jadi ini contohnya dengan menggunakan angka ya. Jadi dalam sebulan misalkan terdapat 10 klaim rumah sakit, ya ada yang 125, 132, dan seterusnya. Pokoknya ada 10. Nah, diketahui data ini tuh diambil dari distribusi single parameter Pareto ya, dengan tetanya 100 dan alfanya itu tidak diketahui. Nah, alfanya itu diketahui berdistribusi gamma dengan parameter alfanya 2 dan tetanya 1 gitu. Ya. Nah, kita diminta untuk mencari distribusi posterior dari alfa, kemudian distribusi prediktif dari si klaimnya. Ya, saya akan tulis dulu ya. Nah, ini adalah distribusi priornya ya. Karena alfanya itu yang variabelnya, terus kita punya ini alfa, parameter alfa dari distribusi gamma itu 2 dan 1, yaitu adalah ini alfa pangkat 2 pangkat min alfa per 1 dibagi dengan gamma 2 dikali 1 kuadrat ya. Dan gamma 2 itu kan 1 faktorial, yaitu 1 pangkat 2 juga 1, jadi kita bisa sederhanakan menjadi alfa kuadrat pangkat min alfa. Kemudian saya akan tulis distribusi dari modelnya atau fungsi likelihood-nya. Nah, yang saya sudah tulis ini adalah distribusi dari single parameter Pareto ya. Nah, di sini tuh ada syarat distribusi single parameter Pareto itu adalah si X-nya ini harus lebih besar dari theta ya. Dan tetanya dalam hal ini tuh adalah 100 ya. 100. Nah, setelah kita dapatkan distribusi modelnya, fungsi likelihood-nya kita harus kali semua, kan kita punya ini ada 10 data nih ya, 10 data. Jadi kita punya X1 sampai X10, ya kita kalikan semua. 1 sampai X10 ya kita kalikan semua. Berarti alfa 100 pangkat alfa dibagi dengan ini 125 pangkat alfa plus 1 ya, ini. Alfa dikalikan 100 pangkat alfa dikali dengan 132 alfa plus 1 ya. Nah, ini kita kalikan semua sampai dengan data yang terakhir. 223 pangkat alfa plus 1. Kemudian kita sederhanakan ya, karena alfanya ada 10 berarti alfa pangkat 10. Nah, 100-nya juga ada 10 berarti 100 pangkat 10 pangkat alfa. Nah, dibagi dengan, nah ini sebenarnya nih pangkatnya kan sama semua ya. Ya, ini kita bisa ganti dengan A, suatu nilai ya. 125 dikali 132 dan seterusnya. Ini pangkat alfa plus 1. Ya. Nah, ini adalah distribusi modelnya. Nah, kita bisa mencari tahu, kita bisa mengubah ini menjadi bentuk eksponen supaya lebih mudah ya. Nah, kita ubah menjadi seperti ini. Alfa pangkat 10, kemudian ini adalah suku yang ada alfanya, kemudian ini adalah suku yang tidak ada alfanya. Nah, kita ubah ini menjadi bentuk eksponen ya. Saya taruh di sini ya, menjadi alfa pangkat 10 eksponen atau pangkat ya, pangkat min 3,80011 alfa, nah min 49,853. Nah, bagaimana mengubah ini menjadi ini? Harusnya nggak ada masalah ya, karena kita tahu nih, saya ambil contoh nih, 2 pangkat 2 ini ini kan saya bisa ubah menjadi pangkat jadi pangkat len ya, 2 len 2 ya. Ini jadi apapun yang berpangkat apapun kita bisa ubah menjadi eksponen gitu. Nah, ini yang kita lakukan sebenarnya supaya bentuknya itu mirip dengan distribusi gamma sih tujuannya.